versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya, lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara. Ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan, Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustaz Firanda yang tentu saja orang ini bukan orang asing bagi kita. Kenapa? Karena terus membahas kekristenan juga dalam beberapa ceramah-ceramahnya yang cukup kontroversial ya. Berani menafsirkan dan mengartikan tentang Alkitab ya. Dan menghakiminya sesuka dan seenak jidatnya. Nah, lagi-lagi kali ini teman-teman sekalian dia kena serang sendiri dari umat Islam ya, yang tentu tidak sepaham dengan dia. Akhirnya dalam sebuah ceramahnya itu dia diusir ya. Diusir ya, ceramahnya belum selesai tetapi harus diberhentikan karena ada yang ribut ya, ada tim tertentu ya yang kemudian mempersoalkan tentang ceramahnya. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Ketika orang-orang masih simpang siur dengan kesesatan Wahabi itu nyata atau cuman fitnahan belaka, inilah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Wahabi itu tidak diterima di mana-mana. Sebuah video memperlihatkan Ustadz Wahabi Firanda yang didatangi tim Aswaja pas di tengah-tengah ceramahnya. Daripada menyebar kesesatan berlarut-larut, tim Aswaja tersebut dengan tegasnya mengusir Ustadz Wahabi itu dan menghentikan ceramahnya di depan jemaah. Apalagi yang harus dipertanyakan dengan adanya kejadian tersebut. Dan Allah membela Nabi SAW dengan menurunkan ayat ini. Kata Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kau bukan orang gila wahai Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Tenang. Duduk aja. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pernyataan yang kedua, Nabi SAW sebutkan, sungguhnya engkau mendapatkan ganjaran yang tiada putus-putusnya wahai Muhammad SAW. Ini juga adalah tasliyah bagi Rasulullah SAW. Hiburan bagi Nabi. Nabi dituduh sebagai orang gila. Nabi disuruh bersabar. Dan Allah kabarkan engkau bukan orang gila. Dan Allah kabarkan bahwasanya pahalamu tidak terputus-putus. Beda dengan kita kalau ingin pahala kita tidak terputus, kita harus melakukan amal jariah. Kalau Nabi semua yang dia kerjakan tidak pernah terputus, amalannya berlanjut terus. Itu bedanya Rasulullah SAW. Kita kalau mau amalan tidak putus-putus harus amal apa? Jariah. Adapun kita sholat putus. Selesai sholat pahala buat sholat. Nabi sekali sholat pahalanya tidak pernah terputus. Panjang ceritanya. Tapi ini sebagai contoh bahwasanya Nabi SAW luar biasa. Sungguh akhlak beliau adalah mukjizat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Lanjut aja. Lagi rame. Oke.
Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari Ustadz Firanda ya. Jadi teman-teman, dalam situasi itu saya tidak tahu di mana dia ceramah, tetapi yang jelas itu umatnya menolaknya. Kenapa dia ditolak? Karena memang diduga bahwa dia ini mengandung kesesatan ya. Jadi ada ya Islam lainnya yang kemudian punya aliran yang berbeda, dan mereka menganggap bahwa Wahabi ini, yaitu Ustadz Firanda, itu sesat pengajarannya, sehingga dibubarkan secara terpaksa, teman-teman sekalian. Belum selesai ceramah. Nah, saya teringat ya dengan salah satu ceramahnya seperti di cuplikan tadi, teman-teman, bahwa dia pernah membahas tentang kekristenan. Katanya dikasih judul di situ, ini yang pertanyaan yang sangat membingungkan Kristen dan banyak orang Kristen yang kemudian masuk ke agama Islam karena pertanyaan ini. Nah, padahal sebenarnya pertanyaan itu sangat konyol. Nah, seperti apa pertanyaannya? Mari kita langsung saja simak dulu berikut ini. Versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya, lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Ya. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya bapak, bapak kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Lalu kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya bapakku kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama ya. Jadi ini dia membahas tentang Tritunggal ya, Trinitas dalam kekristenan. Dan ini adalah doktrin primer di dalam kekristenan. Dan bahkan ya, saya juga selalu mengatakan bahwa orang menolak Tritunggal itu sesuatu hal yang sangat keliru sekali. Karena konsep Tritunggal ini atau Trinitas adalah merupakan jantung daripada kekristenan itu sendiri, teman-teman sekalian. Dan itu bukan hanya sekedar saja slogan ataupun bahasa, tetapi ini memang benar-benar diimani dan itu tercantum di dalam narasi-narasi kitab suci. Ya, jadi umat sebelah, teman-teman sekalian, itu mereka seringkali kebingungan soal iman kekristenan. Ya, seperti tadi Ustadz Firanda, dia nuduh bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, atau Allah itu yaitu Yesus, Yesus itu Allah sendiri. Nah, jadi ini sebenarnya paham JO ya, Jesus only, juga dengan oneness sebenarnya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, bagaimana kita dengan yang percaya dengan doktrin Trinitas ini? Ya tentu kita akan menyangkal hal itu, karena Yesus bukanlah Bapa. Allah yang Esa itu, teman-teman sekalian, Alkitab menerangkan kepada kita itu di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima ya. Alkitab berkata begini, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tentu saja ini Yesus Kristus pribadi yang kedua. Ya, maka Allah itu kita mengenal sebagai Allah sang sumber, yaitu Bapa Yahweh. Kemudian Bapa Yahweh ini punya perkataan, punya pikiran, punya kecerdasan, yaitu suaranya itu yang terus memberkati, bahkan menciptakan segala sesuatunya melalui firman-Nya itu. Lalu Allah itu juga punya roh.
yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika hal ini itu ada dalam diri Allah itu sendiri, itu kita memengarai Allah yang esa itu. Bukan berapa banyak Allah, tetapi bagaimana Allah yang esa itu ya kemudian berpribadi dan kita bisa menyadari pribadinya untuk ya berinteraksi kepada manusia. Dan kita lihat teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus ya adalah hasil daripada Logos, ya, firman daripada Allah yang nujul menjadi manusia. Sehingga Yesus Kristus lahir. Dikatakan di sini bahwa dia menjadi pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang atau semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian. Bahkan juga kalau kita merujuk di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 7. Ini ada 3 juga kesaksian dalam sorga itu. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sekali lagi, ada Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Esa. Ya, esa. Jadi itulah cara kekristenan memahami tentang Allah yang esa itu. Ya, bisa melihat pribadinya tetapi satu hakikat, yaitu Allah. Nah, jadi kalau Ustaz Firanda tadi tentu saja pemikirannya sangat keliru. Dan mungkin di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sudah biasa juga, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian, bukan Allah yang menjadi manusia. Ya, seperti paham teman-teman yang lain. Tapi silakan dengan pemahamannya sendiri. Tapi yang jelas bahwa bukanlah Bapa yang menjadi manusia, tetapi firman-Nya, Logos, Hologos, inilah yang menujul, ya, berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dialah yang menyerahkan dirinya, begitu. Ya, makanya tadi ketika teriak, bukan Elia, itu Ustaz Firanda salah. Bukan Elia, tapi Eli lama sabachthani. Allahku, bukan Bapak-Bapakku juga. Tadi dia bilang Bapak begitu. Bukan, tetapi Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, apakah Allah kemudian itu itu dikatakan di sini berarti Allah itu mati, Allah disalibkan dan sebagainya, begitu ya. Tapi ingat teman-teman sekalian, satu hal saya mau sampaikan, bahwa yang berbicara saat itu adalah kontraknya sebagai manusia. Yesus Kristus adalah manusia 100%. Maka ketika disalibkan, mati dan dikuburkan, itu kita bisa melihat dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi sungguh jelas dan mudah dipahami tentang Allah Tritunggal. Maka teman-teman sekalian, biarkanlah mereka dalam kesesatannya, biarkanlah mereka dalam keimanan mereka. Tetapi kita juga tidak tinggal diam. Kita harus memberikan jawaban atas keraguan-raguan dan pertanyaan-pertanyaan mereka. Terima kasih, saya Arif Gulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.